Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, serta menyediakan Alkitab dan persembahan. Adik-adik diharapkan mengikuti instruksi yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik harus fokus dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selama ibadah online. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Bertemu lagi dengan kita di ibadah online anak sekolah minggu GKPI Desa Maranatha Minggu 5 Desember 2021 dengan tema mempersiapkan jalan baginya. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita salat bersejenak saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan mulai ibadah kita. Semuanya makin berdiri, kita nyanyikan satu lagu pujian dari Kidung Jemaat 407 ayat 1. Tuhanku bila hati kawanku.
yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Artinya, kita harus takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dengan judul lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Adik-adik berdiri juga ya. Shalom adik-adik, kita boleh bertemu kembali dalam pembelajaran dari firman Tuhan yang kita renungkan pada ibadah minggu hari ini dengan satu tema, mempersiapkan jalan baginya. Adik-adik semuanya yang di rumah, kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan ini dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan sebahagian dari firman Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kami Bapa, supaya kami boleh mengerti sabda Tuhan dan kami percaya, kami boleh beriman, dan semakin kami boleh mendekatkan diri kami kepada Tuhan dan mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, ajari kami, beri kami pengertian supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Hadirlah Engkau Bapa di tengah-tengah kami saat ini, ampuni setiap dosa dan kelemahan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, tadi sudah buka ya, Markus 1 ayat 1 sampai 8. Ya, kita baca bersama-sama. Yohanes Pembaptis, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk di Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sampai sedemikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema kita tadi mempersiapkan jalan baginya. Nya huruf besar, artinya nya Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, kita tahu yang penulisnya ini tadi Yohanes. Yohanes itu anaknya siapa ya? Coba, siapa yang tahu? Anaknya Elizabeth dan Zakaria. Dan hamilnya Maria dan hamilnya waktu mengandung hampir bersamaan, tetapi lebih duluan Yohanes lahir.
Ya, jadi disebutkan Yohanes ini adalah perintis jalan bagi Tuhan. Ya, perintis jalan bagi Tuhan Yesus. Jadi tema kita ini mempersiapkan jalan baginya. Yohanes mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Pada saat itu Yohanes menyerukan supaya mempersiapkan diri bahwasanya akan lahir Yesus ke dunia ini. Walaupun ini sebelumnya sekitar 700 tahun, kira-kira 700 tahun yang lalu sebelum Yesus ini lahir, Nabi Yesaya sudah menubuatkan, sehingga janji Allah itu, kalau kita merenungkan firman Tuhan kemarin itu, Tuhan Yesus, Allah tidak pernah bohong. Dia akan menepati janjinya sesuai dengan apa yang sudah difirmankannya. Dan ditepati, Yohanes mempersiapkan jalan untuk Tuhan, untuk Yesus. Kalau kita lihat ini, Yohanes itu sendiri berseru supaya orang-orang bisa datang untuk membuka hatinya untuk jalan keselamatan yang diberikan Yesus. Jadi adik-adik perhatikan, mempersiapkan jalan baginya. Kalau kita mempersiapkan jalan, artinya kita membenahi diri kita ya. Kalau mempersiapkan jalan artinya siap-siap. Kalau adik-adik siap-siap itu gimana sih? Kalau misalnya mau ke sekolah, aduh aku siap-siapkan dulu ya untuk ke sekolah besok. Pasti, oh ini bajunya, ini buku besok gitu ya. Semua apa yang diperlukan kita persiapkan. Gitu ya. Misalnya Presiden Joko Widodo mau menuju Samosir, semua dipersiapkan gitu ya. Ada yang persiapkan penginapannya, ada yang persiapkan makanannya, ada yang persiapkan, sebab ada orang yang mau datang, jadi harus dipersiapkan. Jadi adik-adik seperti itu juga, kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Yesus, mempersiapkan jalan baginya. Kita harus tetap mempersiapkan diri kita. Seperti seruan Yohanes ini kita melihat, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, bertobatlah, mengaku dosalah, berilah dirimu dibaptis. Ya, ketika itu sebagai tanda pertobatan, orang-orang akan memberi diri dibaptis. Jadi kalau misalnya mengaku dosanya, Yohanes membaptiskan ke dalam air sebagai tanda pertobatan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, perhatikan, kita senantiasa harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya mempersiapkan diri bagi Tuhan? Mempersiapkan artinya, kalau Yohanes tadi berseru, bertobatlah, ya, bertobatlah. Kita pun dalam setiap keseharian kita harus bertobat. Ketika kita salah, ketika kita berbohong, mungkin kita tidak sanggup untuk langsung, aku berbohong tadi, maafkan. Ya, tidak ya. Mungkin kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi kita bisa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah salah tadi. Aku mau bertobat, aku mau berubah. Ajari aku Tuhan supaya aku tidak berbohong lagi. Seperti lagu kita, sebab bohong itu adalah dosa gitu ya. Aduh, aku tadi bernafsu kali mencuri uang orang tuaku. Dan akhirnya aku harus jatuh ke dalam dosa mencuri uang. Tuhan, ampunilah aku. Jadi lewat seperti itu kita mengalami satu pertobatan. Jangan ulang lagi ya. Roh Kudus akan tolong kita untuk tidak mengulang dosa yang sama. Ya. Roh Kudus tolong aku supaya aku tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Sehingga Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah, pada ayat yang keempat kita lihat di situ. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ketika kita bertobat, ketika kita mengaku kesalahan kita, maka kita akan diampuni. Ketika kita diampuni, kita layak bersekutu dengan Allah. Sebab Allah itu kudus adanya. Ketika kita tidak kudus, kita tidak layak bersama dengan Allah. Karena itu setiap saat
pertobatan itu harus menjadi milik kita. Ada rasa penyesalan ketika bersalah. Kalau tidak ada rasa penyesalan itu, mungkin kita sudah kebal terhadap dosa. Kita tidak takut lagi dengan dosa. Biasa aja. Tadinya aku mencuri uang mamaku, biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu yang susah gitu ya. Itu tandanya kita sudah menyatu dengan dosanya. Tapi ketika kita melakukan satu dosa, kita boleh bertobat, berbalik, sehingga dosamu akan diampuni. Dosa apapun nilainya tetap sama. Mungkin berbohong, menipu, mencuri uang, itu tetap dosa, dan upah dosa itu adalah maut, kematian, keterpisahan kita dengan Allah. Karena itu ketika kita melakukan dosa ini, dengarkan seruan yang dilakukan oleh Yohanes ini. Bertobatlah, berbaliklah, maka Allah akan mengampuni dosamu. Dan itu terjadi semuanya di Yerusalem, di Judea semuanya, dan sampai ke kita. Seruan ini akan menjadi milik kita. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Siapa yang tidak mau diampuni dosanya? Karena kalau kita berdosa, tempat kita bukan sorga, tapi tempat kita adalah neraka. Tetapi pengampunan yang daripada Allah sudah menjadi milik kita. Marilah bertekun dalam pertobatan kita tiap-tiap hari. Ketika kita jatuh, kita harus bangkit. Ketika kita berdosa, kita bertobat. Lakukanlah perintah Tuhan ini. Persiapkanlah jalan baginya setiap saat. Sehingga Allah tetap hadir dalam kehidupan kita. Bukan ketika menyambut hari Natal seperti ini, Allah hadir di dalam hati kita. Allah lahir di dalam hati kita. Yesus lahir di dalam, bukan. Mungkin kalau kita sudah melihat ada sudah pohon terang, ada sudah gereja sudah dihias. Bukan saat ini kita Yesus lahir di hati kita, bukan. Tapi tiap-tiap waktu Yesus itu harus bisa hadir dalam hidup kita, dan kita tetap mempersiapkan diri kita untuk menerima dia tiap-tiap saat. Karena itu adik ingat, kalau ada kesalahan, tetaplah minta ampun, bertobatlah, berbalik dari setiap kesalahan yang ada. Ya, semuanya kita pasti jatuh di dalam dosa, sebab tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Allah sendiri yang sempurna, hanya Yesus sendiri yang sempurna. Karena itu jangan ada merasa diri kita lebih baik dari orang lain, tidak ada. Jangan ada merasa aku lebih kudus dari orang lain, tidak ada itu. Aku lebih hebat dari orang lain dalam pengikutanku, tidak. Semuanya kita perlu pertobatan, perlu berbalik dari kesalahan kita. Sebab Allah yang sempurna akan memberikan kesempurnaan bagi hidup kita. Sampai sedemikian adik-adik yang menjadi ayat hafalan bagi kita. Coba dibuka Matius 3 ayat 2. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini sebagai ayat hafalan kita. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga itu menjadi milik kita. Kita sudah menjadi warga negara Allah. Kalau kita di dunia ini warga negara Indonesia, tapi dalam hal kerajaan sorga kita sudah menjadi WNA, warga negara Allah. Jadi semuanya kita bergabung dalam satu kerajaan sorga. Rajanya siapa? Rajanya adalah Yesus, Raja segala raja. Mari menjadi anggota kerajaan Allah, anggota kerajaan sorga. Karena itu tetaplah bertobat tiap-tiap saat. Lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya mendengarkan, tapi jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan. Ajari kami Bapa, supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tuntun kami Bapa, pimpin hidup kami dari sejak kecil, supaya kami menjadi orang-orang yang luar biasa di kemudian hari dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kerinduan hati kami tetap menjadi anggota kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Siapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ayat persembahan bagi kita terdapat dari Bilangan pasal 12 ayat 11. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya Dia di sana haruslah kamu bawa
semuanya yang memberikan kepadamu, yakni korban makanan dan korban sembelihan, persembahan dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih yang kamu besarkan kepada Tuhan. Kita berikan persembahan kita. Kita akan akhiri ibadah kita. Sebelumnya kita masuk ke dalam pujian dari PKJ nomor 239 ayat 1 dan 2, perubahan besar. Persembahan ini boleh kami pakai untuk memperoleh kerajaan di dunia ini. Dan Engkau Tuhan juga memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memberi terbaik bagi Tuhan. Ajari juga kami Bapa untuk mempersembahkan hidup kami, tubuh kami, pemikiran kami, supaya kami Tuhan boleh memberikan hidup kami sebagai persembahan kepada Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Ubahkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami tiap-tiap waktu boleh bertobat dan mengikut Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa karena kita persembahan kami. Hadirin yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa seperti Yesus mengajarkan doa kepada dirinya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hadirin yang kasih Tuhan, pulang dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi